Pertama-tama saya juga ingin mengapresiasi kegiatan ini. Saya kira teman-teman Bawaslu Jakarta Timur uh, punya sensitivitas yang bagus mengantisipasi ya, mengantisipasi apa yang menjadi hal yang sangat substansi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kita di beberapa, sekalipun Jakarta kan tidak sedang pilkada hari ini, tapi tentunya saya selaku komisioner di Bawaslu Sulawesi Selatan mewakili teman-teman luar Jakarta mengapresiasi itu tentunya. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Bang Donald tadi dan juga merujuk dari apa yang telah kita rasakan, saya tentunya juga mau melihat persoalan politik uang ini dari dalam penyelenggara. Sebagai penyelenggara mulai di tingkat kecamatan sejak pemilihan kepala daerah pertama diselenggarakan di Indonesia, sampai saya bergabung juga di KPU, satu periode, hampir satu periode, dan kembali pernah juga di Bawaslu, Panwas, masih zamannya itu. Lalu kemudian melihat problematika yang kemudian yang menjadi keresahan kita sejak zaman Orde Baru dan geser ke zaman reformasi. Ternyata misi kita untuk memperbaiki sistem pemilu dan sistem penyelenggaraan pemilu dalam rangka memutus mata rantai problem kebangsaan kita itu belum maksimal. Ketika kita menelisik lebih jauh, problem yang paling mendasar memang adalah problem politik uang. Oleh karenanya, beberapa penulis sudah mengatakan bahwa kemarin ada, saya lupa penulisnya tadi diungkap, ternyata Amerika pun hari ini resah dengan kemunduran demokrasinya yang ternyata mulai dari kotak suara. Kualitas pemerintahan juga kita kan dimulai dari kualitas kepemimpinan di daerah juga, dan kepemimpinan nasional kan tentunya kan berawal dari kotak suara. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa sebetulnya problem kebangsaan kita ini berawal dari proses penyelenggaraan pemilu, dan proses penyelenggaraan pemilu yang seperti apa yang kemudian banyak merusak tingkat destruktifnya itu tinggi. Ternyata kalau kita mau berenung sejenak, ternyata itu ada di wilayah politik uang. Tadi persoalan politik uang itu Bang Donald sudah mengupas tuntas tuh, selesai tuh. Politik uang, ada vote buying, ada kandidat buying, bahkan ada food broker, dan saya kira memang ini yang menjadi keresahan kita. Nah, saya coba-coba melakukan pendekatan yang lebih sederhana saja. Kalau saya melihat bahwa dari pendekatan kita itu ternyata untuk meminimalisir setidaknya praktek politik uang di Republik kita ini, memang kalau kita mau mengukur dari teori efektivitas hukum yang jamak kita gunakan untuk mengukur itu, yaitu substansi, struktur, kultur. Ternyata memang kita selalu bersoal di substansi hukum. Kalau persoalan culture itu kan memang tadi Pak Puadi sudah menjelaskan bahwa persoalan politik uang ini
pilkada dan sejauh apa efektivitasnya dan apa hasil yang kita dapat dari sebuah proses yang kira-kira ada perilaku-perilaku politik uang yang melibatkan pemilih, melibatkan kandidat, tetapi sangat sulit untuk kita jangkau dalam konteks penegakan hukum. Nah, oleh karenanya hari ini Bawaslu melihat politik uang ini, kita tidak boleh semata-mata terjebak pada persoalan norma. Kita tidak boleh semata-mata terjebak pada bunyi pasal. Tetapi kita harus mundur ke belakang karena kita ini sekarang sedang berhadapan dengan kultur. Nah, maksud saya pekerjaan yang paling penting untuk kita bangun hari ini adalah bagaimana langkah-langkah preemptif kita. Bagaimana kita bisa untuk tidak akan membangun nilai, karena mungkin nilai itu juga sudah sejak zaman dulu juga ada. Saya coba geledah undang-undang KUHP, di sana juga mengatur politik uang. Ternyata nilai itu sudah ada, norma itu sudah ada sejak dulu. Nah, hari ini kita cuma mau menyepakati dulu bagaimana langkah-langkah kita, upaya-upaya preemptif kita, bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat dengan beberapa pendekatan kearifan lokal. Ya, kalau di Makassar, Bugis Makassar itu ada namanya SIRI. SIRI itu ya sesuatu hal yang sangat tinggi yang harus dijaga oleh orang Bugis Makassar. Dikaitkan dengan kedaulatan rakyat memilih, saya kira sesuatu yang sangat penting untuk disadari oleh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa menggunakan hak pilih yang dimiliki oleh dirinya sebagai seorang warga negara adalah hak yang eksklusif, adalah representasi dari sebuah kehormatannya sebagai warga negara. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Saya kira ini penting, dan dengan pendekatan menyepakati nilai ini memang sesuatu hal yang penting menurut saya, karena itu tadi pengawas pemilu saja kan kadang di challenge, dibawa oleh ibu-ibu, oleh kelompok-kelompok yang sudah diuntungkan dengan kegiatan penyelenggaraan pemilu itu, bahwa keberadaan pengawas pemilu di lapangan itu memang betul-betul sangat menghambat pendapatannya, mengurangi pendapatannya, menghalang-halangi dia untuk mendapatkan rezekinya. Oleh karenanya saya melihatnya bahwa kalau saya mencoba mengambil rujukan bukunya Pak Fuadi, dari buku Pak Didik Sufrianto, itu ada beberapa lingkaran tadi sudah dibahas secara gamblang, bahkan ditambahkan oleh Pak Fuadi, itu transaksi oknum kepala daerah dengan hakim konstitusi. Nah, saya masuk ke motif. Ini ada aktor, ada motif, dan ada modusnya. Tadi modusnya juga sudah banyak dibahas. Nah, ini motifnya juga sudah banyak dipaparkan tadi oleh Pak Donald Faris. Nah, bagaimana kita bisa merubah kebiasaan masyarakat untuk mengukur sesuatu itu dengan cara yang salah menjadi yang benar, ya kan? Kalau motif pemberi sudah jelas lah, ingin menguasai sumber daya dan dan bla 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 lah, ini sangat jelas. Lalu kemudian bagaimana dengan penerima? Penerima ini kita juga harus sadari bahwa kalau kita melihat politik uang ini cuma bagaimana kita bisa melarang orang untuk menerima, saya kira ini sesuatu hal yang sangat susah. Tapi bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bukan cuma dilakukan pada saat tahapan berjalan, tetapi kita lakukan sepanjang masa. Saya teringat, saya juga termasuk salah seorang yang hidup di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu sangat sulit kita menemukan antrian.
Bahkan di zaman Orde Baru, tetangga saya malah justru bangga menceritakan kepada saya ketika mengurus sebuah urusan di salah satu instansi pemerintahan, dan dia tidak ikut antri, diberikan keistimewaan untuk langsung ketemu dengan orang yang berkaitan dengan urusannya, dan sangat bangga menceritakan itu kepada tetangganya, ke teman-temannya. Dan ternyata ketika kita coba-coba berkomitmen, nah, saya kira budaya antri dan perilaku penyimpangan yang dulunya biasa-biasa saja dan hari ini juga sudah menjadi sesuatu yang sudah disepakati, itu sudah tersepakati, dan kita menganggapnya itu adalah sebuah hal yang tidak lazim lagi atau bahkan sesuatu hal yang buruk. Itu saya kira di zaman dulu itu dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang tidak seformal Bawaslu. Itu dilakukan oleh teman-teman NGO, dilakukan oleh masyarakat sipil. Bagaimana kita bahu-membahu untuk memperbaiki, merestorasi kita punya budaya korup menjadi budaya yang kira-kira meninggalkan budaya korup itu. Salah satu contoh yang paling konkret itu adalah penyimpangan kecil seperti antri dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya, politik uang juga demikian. Demikian kita memang harus, Bawaslu dengan keberadaan Bawaslu di tingkat kabupaten ini bukan sesuatu yang kecil. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Kekuatan ini, dan ini sangat formal. Apalagi Bawaslu hari ini kan apa ya? Bang, mungkin bisa dipersingkat dong karena mengingat waktunya. Iya, ini berapa menit lagi? 2 menit lagi, Bang. Iya, oke. Saya kira itu oleh karenanya pendekatan itu memang perlu ini susahnya karena kita di belakang. jadi coba-coba kita cari yang tidak di ini. Oleh karenanya itu tadi preemptif, lalu kemudian preventif. Saya kira peningkatan upaya-upaya pelibatan masyarakat dalam rangka berjaga-jaga agar tidak terjadi pelanggaran politik uang pada saat tahapan, dan upaya-upaya represif. Saya kira upaya represif ini saya berharap tidak kemudian pengawas pemilu itu tidak kemudian diperhadapkan oleh prinsip-prinsip penanganan pelanggaran yang seakan-akan diminta untuk permisif untuk terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius seperti politik uang itu. Di pasal 285 Undang-Undang Nomor 7/17 dan pasal 47 sudah sangat jelas bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang harus diberikan sanksi administrasi dan diberikan sanksi pidana. Sanksi administrasi itu tidak mempengaruhi pidana, dan pidana juga tidak mempengaruhi sanksi administrasi. Itu, dan yang paling penting adalah di samping kita berupaya untuk memberikan masukan kepada pembuat undang-undang, kita juga harus berupaya membuat kegiatan-kegiatan yang lebih, bagaimana kita bisa menyepakati nilai baik bagi penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu yang paling penting juga. Dan yang paling penting kita juga harus melakukan pembenahan pada sistem sistem pemilu kita yang kira-kira kalau Pak Burhanuddin Muhtadi itu memang sangat mengoreksi sistem proporsional terbuka, karena ini juga bagian daripada kontestasi pemilu itu sudah semakin semraut, melibatkan hal-hal yang kira-kira sudah mengarah pada hal-hal yang tidak fair seperti politik uang. Dan juga penting untuk kita ke depan, harapan kita agar sebagai penyelenggara pemilu akan ada perbaikan sistem partai politik kita, bagaimana partai politik juga sudah membenahi diri agar tugas partai politik untuk
rekrutmen kepemimpinan itu betul-betul berjalan, sistem merit di partai politik juga harus jalan. Saya kira dengan demikian maka seluruh pihak tentunya merasa punya kepentingan untuk lahirnya sebuah proses pemilu dengan pendekatan regulasi yang betul-betul bisa menjamin terselenggaranya pemilu ini yang berintegritas, bermartabat, dan tentunya dapat dipercaya. Saya kira itu pengantar diskusi saya. Materinya nanti saya kirim karena lebih untuk dibaca saja oleh kalangan penyelenggara pemilu untuk dijadikan referensi. Saya kira memudahkan pekerjaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita pada siang menjelang sore hari ini. Ini Bang, kita langsung menuju ke sesi tanya jawab. Di kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih yang di chat grup. Itu ada 2 pertanyaan yang untuk sementara ini kita memilih dulu 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Ishak Yuliansyah. Pertanyaannya, bagaimana Bawaslu membuktikan tindak pidana pilkada dalam hal alat bukti yang dibagikan berupa uang? Pernah menangani di Kabupaten Tuba, bukti video ada saksi lengkap, uraian kejadian lengkap, tapi barang bukti yang tidak ada sudah dibelanjakan dan sementara Gakumdu tidak mau meregistrasi karena seri uangnya yang diperlukan berbeda mungkin. Bagaimana pendapat narasumber jika mengalami hal tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Misbah Pasuruan. Sulit menjerat pelaku kampanye politik uang. Seringkali tidak bisa meneruskan kasus karena misal saksi sulit dihadirkan karena beberapa faktor, baik faktor keamanan maupun faktor lainnya. Nah, ini bagaimana kondisi ini bisa diatasi? Mungkin bisa kita minta jelasan daripada para narasumber, dimulai dari Bang Fuadi. Mungkin waktu kita batasi mungkin 2 atau 3 menit kepada Bang Fuadi. Yang pertama, dipersilakan. Terima kasih atas penanyaannya berkaitan tentang pola penanganan pelanggaran ya. Jadi saya perlu kasih tahu bahwa berkaitan tentang penanganan pelanggaran pidana pemilu berkaitan tentang praktek politik uang. Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan bahwa regulasi ini tergantung regulasinya ini. Apakah kasus itu pada penanganan pelanggaran pilkada atau juga pada penanganan pelanggaran pemilu. Karena 2 hal regulasi, 2 hal undang-undang ini dalam pola penanganan pelanggarannya berbeda. Kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga kaitannya dengan praktek politik uang, khusus praktek politik uang itu sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 93 huruf E ya. Khususan itu sudah diatur sedemikian rupa terkait praktek-praktek politik uang. Namun pada kenyataannya apakah pintu itu masuk di pintu temuan atau pintu laporan? Kalau pintu temuan itu adalah pengawasan aktif, pengawasan pemilu. Apakah pengawas pemilu itu pada saat tadi saya sudah jelaskan apakah masuk di tahapan kampanye, apa juga masuk di hari tenang atau juga masuk pada saat hari H pemungutan suara. Tentunya mekanismenya pun harus melalui proses diduga apakah ada dugaan pelanggaran melalui proses penelusuran, kemudian juga melalui proses investigasi. Nah, apabila dalam proses penanganan pelanggaran tersebut diduga adanya dugaan pelanggaran dari temuan baik pengawas pemilu dari pengawas kecamatan atau kelurahan atau juga Bawaslu kabupaten kota,
kemudian harus memenuhi ketersyaratan formil dan material. Nah, ini kalau masuk ke pasal 183 ya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Nah, itu yang pertama yang perlu diperdalam. Nah, ini alat bukti yang sah itu apa? Ya. Yang pertama adalah adanya keterangan saksi. Nah, alat bukti tersebut ada nggak keterangan saksi? Saksi itu apakah saksi ahlinya, ya, keterangan ahli, atau juga ada surat. Kemudian juga ada petunjuk atau ada keterangan terdakwa. Persoalannya adalah ini juga dalam pola penanganan penegakan ketika pola penanganan pelanggaran itu sudah memenuhi ketersyaratan formil material, kemudian juga masuk di ketentuan KUHP 183, sudah memenuhi 2 alat bukti yang sah, semestinya adalah ya bahwa di pola penanganan pelanggaran sentra penegakan hukum terpadu dan saya kira dari kasus yang tadi siapa tadi yang tanyakan tadi itu adalah cukup kuat dengan alat bukti, kemudian polisi dan jaksa serta Bawaslu dalam di tahap penyidikan setelah melakukan proses klarifikasi atau penyelidikan. Hanya saja adalah pertanyaan yang tadi kedua berkaitan tentang saksi. Memang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kita tidak ada upaya untuk melakukan proses penggeledahan untuk mengumpulkan satu alat bukti. Ada ketentuan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 480 ayat 1, kita mengenal istilah in absentia, tanpa kehadiran terdakwa, mereka harus menjadi tersangka juga, bisa tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa. Tapi dalam proses klarifikasi itu pun mereka hadir saksinya. Nah, pertanyaannya adalah kalau masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006, pernah saya menangani kasus dalam proses klarifikasi terkait penggunaan C6 orang lain misalkan. Kita panggil tidak datang, kedua tidak datang, ketiga tidak datang. Sementara berkaitan tentang waktu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah waktu masa penanganan pelanggarannya itu 3+2.
Ketika dibutuhkan keterangan tambahan 3 hari ditambah 2 hari 5 hari. Dipanggil lagi nggak datang sampai kemudian kadar luasa waktunya habis. Yang kemudian yang tadi saya pernah sampaikan bahwa celah-celah itulah yang kemudian dimainkan oleh para tim kampanye atau pasangan calon atau pelaksana kampanye dan sebagainya gitu. Yang kemudian celah-celah itu bisa dijalankan. Bisa juga faktor kelemahan di faktor regulasi. Karena saya juga pernah menangani kasus juga nih di Pilkada DKI, ya, ada satu kasus yang kemudian juga ketentuannya sudah jelas, ya, pasalnya sudah jelas, pasal 73-nya sudah, regulasinya sudah, mereka melakukan politik uang, tetapi junto pasalnya, ya, kalau nggak salah 178 ayat 2 atau 187 ayat 2 di Undang-Undang 10 tahun 2016 untuk pemilihan bupati dan wali kota. Padahal ya DKI waktu itu pemilihannya gubernur. Nah ini ada something wrong, ada satu persoalan yang kemudian terjadi satu persoalan-persoalan di regulasi gitu. Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi yang intinya kemudian saya bisa membahasakan ini adalah persoalan chemistry saja gitu. Ada kalau chemistry-nya polisi dan jaksa sudah dan jaksa sudah oke, Bawaslu sudah oke, masuk naik ke pembahasan kedua itu sudah mudah dan bisa diproses gitu. Kadang juga ada ego sektoral dan juga menyangkut persoalan tafsir terkait pemahaman unsur-unsur apakah memenuhi unsur atau tidak terkait perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana atau peserta dan tim kampanye. Saya kira itu moderator. Siap, terima kasih Bang. Luar biasa sekali. Kemudian tanggapan yang kedua mungkin akan disampaikan oleh Bang Azri Yusuf. Pada Bang Azri Yusuf dengan pertanyaan yang sama, dipersilakan. Waktunya Bang, saya batasi 2 atau 3 menit. Iya, baik. Terima kasih. Memang politik uang ini kalau kita melihat di 2 undang-undang, di undang-undang pemilu itu memang agak sulit memang untuk kita daftar, sekalipun data juga menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan politik uang itu jumlahnya sangat besar, lebih besar daripada dugaan tindak pidana 2019 ya, daripada dugaan tindak pidana politik uang di Pilkada 2018. Itu sesuatu yang wajar karena Pilkada 2018 itu kan melibatkan daerah, beberapa daerah, cuma sekitar ratusan daerah, sementara ini melibatkan banyak calon mulai dari pusat sampai ke kabupaten. Nah, kesulitan itu juga tergambar pada undang-undang yang memang betul-betul tidak bisa kita jangkau karena sangatlah kemudian kalau pandangan pelaku politik uang ini terlalu konyol kalau yang namanya pihak yang secara tegas disebut sebagai subjek di undang-undang itu melakukan itu. Taruhlah seperti pelaksana kampanye, calon, mana ada kita bisa temukan calon tim kampanye yang melakukan kegiatan politik uang di bawah. Nah, belum lagi tadi diungkap oleh bahwa ada food broker itu bukan cuma berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang kira-kira bisa memperjualbelikan kewenangannya, tetapi ada juga pihak-pihak yang merasa tidak bekerja di pemilu ini kalau dia mengerjain atau dia tidak menjadi broker politik uang. Ada juga pihak kan bahwa ketika diperiksa oleh pengawas pemilu tertangkap tangan, tapi dia mengatakan saya tidak ada kaitannya dengan calon. Saya kan cuma ada rezeki sedikit dari usaha yang selama ini saya geluti, lalu kemudian saya mau bantu calonnya.
Dari penegakan hukumnya kira-kira seperti apa ini kita dengan norma yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 pelaksana tim calon pasangan calon itu pun dibatasi lagi waktunya pada saat kampanye, pada masa tenang dan harum. Saya kira sesuatu yang sangat ya, mungkin normanya itu mungkin tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki deh. Entah karena apa, yang pasti di undang-undang pemilihan itu sudah cukup bagus sebetulnya, sudah cukup bagus karena memang subjeknya itu setiap orang dan momentumnya itu sepanjang calon ditetapkan itu sudah dilarang dan sanksinya juga tidak main-main, ada pidana dan bahkan di Sulawesi Selatan saja sudah banyak putusan, ada beberapa putusan untuk tidak mengatakan banyak sampai hari ini di salah satu kabupaten masih ada yang mendekam di penjara sekaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2018 yang lalu. Nah, seperti ini saya kira memang problemnya kita di internal penanganan pelanggaran ini memang mesti hati-hati karena dalam proses penanganan pelanggaran itu adalah pelaksanaan kewenangan yang tidak boleh juga kita terkesan melakukan kewenangan, menyalahgunakan kewenangan itu. Menurut saya yang namanya bukti memang harus terstandar, saya kira standar alat bukti itu tidak boleh kita main-main, termasuk bukti uang yang dibawa oleh pihak pelapor atau saksi umpama dibawa disahkan itu harus jelas bagaimana cara penyerahannya. Pengawas pemilu harus menjelaskan dalam berita acara bagaimana cara memperoleh bukti, siapa yang menyerahkan dan orang itu mendapatkan dari mana. Dan itu barangnya bentuknya apa, warnanya apa, ukurannya berapa. Kalau uang itu sampai nomor serinya, nomor serinya harus ditulis dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman di kabupaten kalau ada alat bukti berupa uang yang berkaitan dengan politik uang ini, ya jangan mentang-mentang honor kita lambat, lalu kemudian kita gunakan dulu untuk beli gula. Saya kira itu sangat berbahaya dan tidak boleh sekalipun ada niat kita untuk menggantinya. Dan ini memang tidak main-main karena urusan penanganan pelanggaran politik uang itu sangat berkaitan dengan pertama mencabut pencabutan harkat dan martabat seseorang karena harus dipidana, dan yang kedua pencabutan hak konstitusi seseorang karena harus didiskualifikasi. Nah, dengan segala kekurangan undang-undang yang ada, saya kira bukan berarti mematahkan semangat kita, tetapi bagaimana kita betul-betul melakukan penegakan hukum itu betul-betul serius mencari alat bukti dan barang bukti dan melibatkan seluruh masyarakat dengan harapan kita betul-betul menjalankan penyelenggaraan pemilu ini, proses pemilu ini secara fair, tidak diwarnai oleh politik uang. Seluruh variabel harus kita aktifkan untuk itu, dan yang paling terakhir dan harus dilakukan itu adalah penindakan pelanggaran baik penanganan teras maupun tidak pidana. Ini kita harus tegakkan karena urusan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu itu adalah urusan pelayanan kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah sesuatu hal yang mutlak dalam sebuah standar penyelenggaraan pemilu yang berstandar nasional. Ketika pemilu kita ingin diakui secara internasional, penegakan hukumnya harus benar. Penyelenggara pemilu dan kita semua tidak boleh bersikap politik. Apalagi politik uang ini tidak kemudian kita bisa pandang tadi kalau kita urut tadi yang namanya preventif, represif, itu adalah sebuah fase yang harus dilalui seorang pengawas pemilu dalam rangka memberikan kepastian hukum. Pertama melakukan penanaman nilai, yang kedua kita harus melakukan pencegahan melibatkan seluruh pihak, dan yang ketiga kita memang harus melakukan penindakan kalau ada pelanggaran. Dengan segala kekurangan undang-undang, saya kira kita harus berikhtiar terus. Saya kira urusan Sentraga Kumdu, saya kira memang ini adalah urusan yang kira-kira tidak selesai di Bawaslu, tetapi setidaknya
sentra Gakumdu yang baik itu adalah ketika pengawas pemilunya berhasil menjadikan jaksa polisi sebagai pengawas pemilu, dan kita juga pengawas itu harus mengetahui ilmu menjadi jaksa dan polisi juga, saya kira. Tanda kutip ya, tidak ada saling memandang enteng, dan juga tidak ada saling seakan-akan kita lebih paham daripada polisi dan jaksa. Kita memang harus berhati di itu. Saya kira hubungan antara polisi dan jaksa ini memang sangat sensitif, sehingga juga kita harus secara baik, saya kira. Saya kira itu, mohon maaf kalau kurang menyentuh ke substansi, tapi mudah-mudahan menyentuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.